Dalam tuh pakai ya? Yang dalam kerbau pakai. Dalam. Sehingga nanti kedepannya mereka sudah terbiasa. Jadi kalau seandainya nanti dalam penampilan anak-anak kami ini ada semacam kesalahan, kami mohon diberikan semacam kritikan dan saran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil aghniya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladzina baddalu amwalahum billah fal jazaa'al awfa. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya, hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu an Takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan masyarakat yang baik, maka bangunlah keluarga yang Islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasah terpula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil jika rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, tanah kotor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Atas dasar inilah, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi Qur'ani, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Pertiwi,
At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir. Mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Said At-Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan bagi semua orang untuk merasa khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa du'afa bermakna lemah harta. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak remaja dan generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya, lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tak paham agama. Lebih tragis, anak-anak tak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2011, Indonesia yang mayoritasnya muslim dan fanatik dengan keislamannya, 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri pidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan sanggup menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka selama itu pula kita tidak akan sanggup menaklukkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitil Madrasatil Ula, rumah merupakan sekolah pertama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi Qurani? Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, sebagaimana yang akan dibacakan oleh kami berikut ini.
engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin. Lebih lanjut hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwan Tafasir mengatakan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu, anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwa mereka. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam mendidik, mengarahkan, dan membina anak-anaknya. Begitu, Dr. Asli Al-Muntaqo dalam kitabnya Kaifan Nusa Abna ala Qiyamihimul Qulubiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania. Namun, mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i lahir dalam keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan. Namun, dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh nama besar dalam peradaban Islam. Tidak salah jika salah satu hadis Rasul berujar, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Hadirin yang kami muliakan, akhir dari syarah tadi dapat kita simpulkan, keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang hebat, maka mari ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj, dan jalan hidup. Mengakhiri syarahan ini, kami persembahkan sebuah pantun. Penjahit benang dalam peti, ibu bukti menjahit berbayar. Kami pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian.